Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohratul Fadila, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah semester 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Selamat berjumpa di kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka yang dilakukan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring. Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan PLP 1 ini yaitu untuk membangun jati diri mahasiswa serta menambah wawasan karena nantinya akan menjadi tenaga pendidik, yaitu dengan cara melakukan pengamatan seperti mengamati kultur sekolah, proses belajar siswa di kelas, dan juga pemahaman siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan secara daring karena tidak memungkinkan untuk melakukannya secara tatap muka. Berikut ini hasil kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 67 Jakarta. Selamat menyaksikan. Berikut ini hasil kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 67 Jakarta. SMA Negeri 67 Jakarta merupakan SMA negeri yang berada di Jalan Sukoharjo, Halim Perdana Kusuma, RT 013 RW 011, Kelurahan Halim, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. SMA Negeri 67 Jakarta merupakan sekolah negeri yang terakreditasi A, yang memiliki fasilitas berupa 24 ruang belajar, 1 perpustakaan, dan 5 laboratorium, yang terdiri dari 54 tenaga pengajar dan pendidik atau guru. Terdapat pula berbagai ekstrakurikuler yang bisa menjadi penyalur minat bakat siswa SMA Negeri 67 Jakarta. Terdapat salah satu mata pelajaran asing, yaitu bahasa Jerman. Berikut ini narasumber PLP 1 di SMA Negeri 67 Jakarta. Yang pertama, Bapak Dr. Andus Danu MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 67 Jakarta. Yang kedua, Ibu Dr. Anda Sriarti MPD selaku Guru Sejarah SMA Negeri 67 Jakarta. Yang ketiga, Boyke Iskandarsyah selaku siswa lulusan tahun 2020 SMA Negeri 67 Jakarta. Setelah saya melakukan sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 67 Jakarta, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama mengenai kultur sekolah, di mana banyak sekali kultur sekolah yang diterapkan di SMA Negeri 67 Jakarta. Yang pertama yaitu setiap guru wajib memberikan perilaku dan contoh yang baik kepada siswanya. Yang kedua, penerapan 3S, sapa, senyum, salam, dan selalu menyambut siswa setiap pagi. Yang ketiga yaitu mendisiplinkan siswa. Ketika siswa tersebut terlambat, maka akan diberikan tugas berupa membaca dan merangkum sebuah literasi. Yang keempat yaitu membuat siswa menjadi mandiri serta tidak saling minjam-minjam. Kemudian di SMA Negeri 67 Jakarta setiap hari Selasa dan Jumat diadakan sebuah kegiatan berupa kegiatan tadarus. Sedangkan di hari Rabu dan Kamis yaitu kegiatan berupa literasi. Kemudian yang kedua, di setiap lingkungan sekolah telah diberikan berupa spanduk-spanduk yang berisi tentang kata-kata mutiara, kata-kata motivasi, anjuran menjaga kebersihan, atau lain-lain. Kemudian yang ketiga, terdapat struktur organisasi sekolah di SMA Negeri 67 Jakarta berupa sebuah papan yang di dalamnya berisi tentang struktur organisasi sekolah SMA Negeri 67 Jakarta. Kemudian yang keempat, mengenai peraturan dan tata tertib sekolah telah dilaksanakan dengan baik oleh guru dan karyawan di sekolah. Akan tetapi untuk peraturan untuk siswa seringkali mengalami evaluasi dari peraturan sebelumnya. Yang kelima, upacara bendera rutin dilaksanakan 2 minggu sekali dan terdapat kegiatan berupa ekspresi day yaitu dilakukan sebulan sekali, di mana pada hari itu setiap siswa menampilkan minat bakat yang dimilikinya. Yang keenam, mengenai ekstrakurikuler, terdapat ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka. Kemudian ekstrakurikuler seperti paskibra dan taekwondo ternyata memberikan dampak baik bagi nama sekolah SMA Negeri 67 Jakarta.
Akan tetapi ekstrakurikuler yang paling menonjol adalah ekstrakurikuler Paskibra. Adapun pembiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 67 Jakarta seperti tadarus, memberikan contoh yang baik, kemudian menerapkan 3S, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kegiatan observasi dilakukan pada mata pelajaran tertentu dan sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan selanjutnya, jadi bagaimana keberlangsungan tata tertib yang telah dijalankan di SMA Negeri 67 Jakarta, baik itu pada guru, pegawai, dan siswa? Untuk guru, untuk pegawai selama ini terjaga, tata tertib itu dilaksanakan dengan baik, ya. Artinya kita ditetapkan di awal tahun melalui rapat kerja, kemudian dilaksanakan dan nanti dievaluasi kalau memang ada yang tidak pas. Tapi selama ini seluruh tata tertib guru sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru-guru. Demikian juga tata tertib untuk tenaga administrasi sekolah. Setelah saya melakukan sesi wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 67 Jakarta, banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, mengenai peran guru sejarah dalam menghidupkan suasana belajar mengajar di dalam kelas. Jadi, seperti kita ketahui bahwa mata pelajaran sejarah seringkali dianggap kurang menarik dan membosankan, sehingga seorang guru sejarah harus mampu bisa melakukan berbagai cara untuk menghidupkan suasana kelas. Yang pertama yaitu penampilan guru harus rapi dan sopan. Yang kedua, guru harus mampu menguasai materi dan juga menguasai kelas. Yang ketiga, seorang guru harus bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, bisa memberikan sebuah video atau film yang berkaitan dengan materi sejarah yang akan diajarkan. Yang kedua, mengenai kegiatan pembiasaan yang dilakukan sebelum belajar mengajar. Yang pertama yaitu berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, cara memotivasi siswa. Jadi sebelum belajar biasanya diadakan seperti brainstorming, menceritakan sebuah tokoh sebelum masuk kepada materi tersebut, sehingga siswa termotivasi untuk belajar sejarah. Yang kedua, bisa dilakukan dengan membuat ice breaking sehingga siswa akan semangat dan tidak bosan dalam belajar sejarah. Yang keempat, mengenai upacara peringatan Hari Besar Nasional. Di SMA Negeri 67 Jakarta rutin melaksanakannya, dan terkadang guru sejarah menjadi pembina upacara kemudian menyampaikan makna dari peringatan hari besar yang sedang dilaksanakan. Kemudian yang kelima, mengenai sebuah tugas observasi atau tugas penelitian sederhana telah dilakukan di SMA Negeri 67 Jakarta, khususnya pada mata pelajaran sejarah kelas 10 mengenai materi dasar-dasar penelitian. Dan yang keenam adalah mengenai peraturan atau kontrak belajar. Jadi setiap guru memiliki kontrak belajarnya masing-masing dan harus disampaikan kepada setiap siswanya. Yang pertama mengenai nilai yang harus dicapai atau KKM. Yang kedua mengenai peraturan dalam belajar seperti absensi, sikap, dan sebagainya. Dan yang ketiga mengenai buku referensi. Jadi Bu, pertanyaannya bagaimana cara Ibu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik saat belajar sejarah di kelas? Begitu Bu. Menerapkan kebiasaan baik belajar sejarah di kelas, ya. Biasa itu menjadi suatu tradisi dan kebiasaan itu dilakukan saat dan menjadi karakter. Ini salah satu adalah karakter dari kurikulum 13. Pertama kita menerapkan salam, ya. Jadi anak yang baru itu tidak belajar harus salam-salaman dulu ketika belum pandemi, ya, mengucapkan salam. Nah ini kan sudah menjadi kita harus menerapkan kebiasaan yang namanya itu kita terus salam, berdoa, biar berdoa baik netral, ya, di ruang pikir itu diajak berdoa. Kemudian ada kelas yang untuk tarusan itu biasa kalau hari-hari besar awal masuk itu ya
saya melakukan sesi wawancara dengan siswa lulusan tahun 2020 SMA Negeri 67 Jakarta, terdapat beberapa hal yang saya dapatkan. Pertama, adanya kultur menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu ASEAN sebelum dilakukan kegiatan belajar yang bisa meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme siswa SMA Negeri 67 Jakarta. Yang kedua, adanya struktur organisasi kelas di mana berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara guru dengan siswa, yang di dalamnya terdiri dari ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setiap siswa diberikan sebuah buku yang berisi peraturan dan tata tertib SMA Negeri 67 Jakarta, di mana di dalamnya terdapat poin-poin yang ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran, maka poin tersebut akan bertambah. Yang keempat, upacara bendera rutin dilaksanakan 2 minggu sekali, di mana ketika tidak dilaksanakan upacara bendera, maka terdapat kegiatan berupa bimbingan wali kelas dan kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Yang kelima, upacara Hari Besar Nasional rutin dilaksanakan di SMA Negeri 67 Jakarta. Akan tetapi, hanya perwakilan kelas saja yang mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam, terdapat kegiatan rutin seperti tadarus yang dilakukan di SMA Negeri 67 Jakarta. Yang ketujuh, pada mata pelajaran sejarah telah dilakukan sebuah tugas observasi atau pengamatan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Yang kedelapan, setiap guru sejarah SMA Negeri 67 Jakarta memiliki metode mengajarnya masing-masing. Yang pertama, yaitu menyuruh siswa untuk menulis hal-hal penting di buku catatannya. Yang kedua, ada pula guru yang bercerita dan tidak terpaku pada buku teks pelajaran sejarah, akan tetapi sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bahkan, guru tersebut menyelipkan film-film atau video-video yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang sedang dipelajari pada kelas tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah ketika Anda belajar mata pelajaran sejarah di sekolah telah ditugaskan untuk melakukan sebuah tugas seperti observasi atau mengunjungi tempat sejarah? Ya, untuk melakukan observasi atau pengunjungan wilayah-wilayah bersejarah itu emang dilaksanakan. Seperti terakhir pas kelas 12 itu ada ujian praktek. Kami dibuatkan kelompok dan diminta untuk melakukan observasi ke daerah-daerah bersejarah. Contohnya bisa juga ke kota-kota tua atau. Kesimpulan dari kegiatan PLT 1 Pendidikan Sejarah melalui proses wawancara yang dilakukan secara daring kepada kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan siswa lulusan tahun 2020 tentunya memberikan banyak manfaat, khususnya bagi kami mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang nantinya akan menjadi bekal bagi kami di masa mendatang untuk menjadi seorang tenaga pendidik ataupun pengajar. Selain itu, kegiatan ini menambah wawasan saya mengenai persekolahan. Yang pertama mengenai kultur sekolah, kemudian tata tertib dan peraturan yang ada di sekolah, kemudian mengenai identifikasi kegiatan rutin dan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Dengan ini, di akhir video PLT 1, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Dr. Andus Danu MM selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 67 Jakarta. Yang kedua kepada Ibu Dr. Ana Sriarti MPD selaku Guru Sejarah SMA Negeri 67 Jakarta. Yang ketiga kepada Bayu Iskandarsyah selaku siswa lulusan tahun 2020 SMA Negeri 67 Jakarta. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Hari Naryadi MPD selaku Kaprodi Pendidikan Sejarah beserta dosen-dosen pendidikan sejarah. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.